Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke podcast kali ini yang masih bersama Bu Fitri. Nah, pada podcast sebelumnya kan kita sudah membahas tentang apa itu manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang safety habits. Beneran Bu safety habit? Ya. Oh, bener. Apa sih itu Bu safety habit itu? Ya, safety habits ya. Habits. Kalau hobbit kan beda ya. Beda. Hobbit itu beda. Nah, ini habit. Safety habits itu kan bahasa Inggris ya. Kalau kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan bekerja secara selamat. Nah, jadi kalau dari terjemahan yang dari bahasa Inggris di bahasa Indonesia ini sebenarnya kita semua sudah ada gambaran dong yang disebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang bekerja secara selamat tuh kayak gimana sih ya. Tapi mungkin ada baiknya gitu Ibu bisa nanti jelaskan satu persatu kali ya biar kelihatan. Ada berapa poin itu Bu? Ada 10. Nah, paling enggak simpelnya itu paling tidak itu ada 10. Paling enggak 10. Tapi ini Ibu nanti kalau jelasin itu konteksnya di construction ya. Oh, di konstruksi aja. Construction aja. Jadi safety habit pada konstruksi aja berarti. Konstruksi di sini sebenarnya kalau kita bicara proyek itu kan yang disebut proyek itu mulai dari studi kelayakan, perencanaan hingga pelaksanaan gitu ya. Sampai selesai. Nah ini yang akan Ibu sebutkan atau Ibu bahas ini sebenarnya di tahap pelaksanaan sih. Gitu. Pokoknya kan memang tahap pelaksanaannya. Soalnya kan memang yang paling banyak menemui bahaya-bahaya kan di pas pelaksanaan itu ya. Betul ya, seperti itu. Nah, kayak apa aja gitu. Sebenarnya 10 safety habits ini juga ada kok di internet, kalau kalian cari juga ketemu gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita bicara tentang kebiasaan itu kan kita lihat dulu diri kita sendiri. Ya. Nah, gak mungkin kalau kita nyuruh orang kamu mau dibiasakan begini kan, kalau kita sendiri belum membiasakan diri kan gitu ya. Bener. Nah, jadi kita lihat dulu dari sisi diri kita pribadi. Nah, misalnya nih bayi Ibu tanyain gitu, kamu ke proyek tapi Ibu nggak bisa menyediakan helm, mau nggak? Jadi kalau Ibu bilang sebenarnya bekerja secara aman itu hak, bukan kewajiban, itu hak bahwa saya itu bekerja secara aman, bahwa saya itu terjamin keamanannya, bahwa saya terjamin tidak celaka, itu hak saya loh. Sehingga kalau Ibu bilang ke bayi, kamu kerja di sana Mas ikut Ibu, tetapi Ibu nggak bisa menyediakan helm, seharusnya bayi jawab, mohon maaf Bu, saya tidak bisa ikut karena saya tidak terpenuhi haknya. Hak saya itu mendapatkan keselamatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan APD itu kan ada helm, ada safety boot, ada safety vest kayak gitu ya. Nah itu jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu always wear PPE itu personal protective equipment gitu. Itu APD lah. APD kalau bahasa Indonesianya itu. Istilah Jawa angel ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau nanti ada yang bilang PPE jadi tahu ya bahwa itu sama dengan APD gitu. Nah, itulah. Jadi kalau saya punya pekerjaan menjadi seorang tukang las, nah itu APD apa yang harus saya pakai? Itu kan harusnya menjadi kebiasaan. Kayak sekarang nih, dulu kan kita nggak pernah pakai ini masker kayak gini kan? Nggak pernah. Nggak ada corona soalnya. Nggak ada corona juga. Begitu ada corona, aturan mengatakan kita harus pakai masker. Andai kata aturan itu dihapuskan dan kita tahu bahwa virusnya masih banyak bertebaran di mana-mana, toh kita tetap menggunakan masker. Karena kita pengen diri kita aman. Nah ini adalah habits kan gitu ya. Kebiasaan ya. Menggunakan PPE atau menggunakan APD tadi. Berita safety. Lalu yang kedua itu kita itu sebaiknya pernah diinduksi, pernah diberi pelatihan arahan gitu.
pelatihan, arahan berkaitan tindakan apa yang harus dilakukan agar kita bekerja secara Aman. aman. Biasanya itu kalau dari pengalaman saya pas KPI dulu ya itu pas pagi-pagi atau sebelum masuk proyek ada apa safety morning induction kayak gitu. Betul. Seperti itu ya Bu? Ya, seperti itu. Jadi Dicek kelengkapannya terus upacara kayak gitu tapi upacara untuk keamanan sebelum masuk ke proyek. betul. Jadi sebenarnya manusia itu kan biangnya lupa ya. Dan biasa kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan berulang-ulang gitu ya, pekerjaan kita sehari-hari lah, itu ada kalanya kecenderungannya adalah sembrono. Oh naik motor nggak pakai helm ya nggak apa-apa, ya udah nggak usah pakai helm aja gitu ya. Udah biasa gitu toh. Padahal kan aturan mengatakan harus pakai helm. Nah itu juga sama. Nah karena hal itu maka safety talk, morning talk ya apapun lah istilahnya itu sebenarnya untuk mengingatkan kembali arti pentingnya kita menjaga diri kita agar kita aman, agar kita selamat seperti itu. Jadi diingatkan. Kemudian bisa jadi bagi sebagian orang itu melakukan seperti itu tuh nggak apa-apa. Contohnya ya, ibu tuh pernah lihat ada orang menghamparkan aspal panas. Itu pakai kayak tikdok itu loh, waru-waru kayak gitu. Nggak pakai alas kaki yuk. Itu dan itu terjadi dan ada fotonya gitu loh. Nah, mungkin bagi dia nggak apa-apa, tapi orang lain kan belum tentu seperti itu. Nah kalau ditiru orang lain kan salah tuh ya, nanti berakibat fatal. Oleh sebab itu pada saat safety induction ini atau induksi tentang keselamatan kerja ini dijelaskan do and don't, apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Nah seperti itu, sehingga kalau itu kita lakukan terus-menerus, lama-lama akan menjadi kebiasaan kita. Kalau nggak pakai masker merasa sekarang apa namanya tidak agak aneh gitu, agak aneh misalnya seperti itu. Caranya pakai masker udah menjadi kebiasaan gitu. Lalu yang nomor 3 itu BTID. Nah BTID itu rapi. Nah ini mungkin agak susah ya, tapi agak susah itu bukan berarti tidak mungkin toh. Proyek itu sebaiknya dirapikan, selesai mengerjakan itu dirapikan. Maksudnya dirapikan apa? Misalnya ada baja-baja tulangan ya dikumpulin di tumpukan baja tulangan. Mungkin ada paku-paku banyak ya dikumpulin. Caranya gimana Bu? Kayak kurang akal aja nih, manusia dikasih Allah otak dan akal itu kan untuk digunakan ya. Bawa itu aja magnet gitu ya. Kemudian disusur gitu kan, nanti yang benda-benda itu kan akan nempel sehingga proyek itu menjadi lebih rapi dan tidak mengurangi bahaya kayak paku-paku tadi gitu. Betul, makanya BTID. Dan kalau sudah seperti itu otomatis menjadi kebiasaan. Karena kalau kita membiasakan diri rapi seperti itu pun, kalau kita mencari sesuatu, membutuhkan suatu barang atau alat tuh gampang nyarinya. Nah, biasanya cowok-cowok yang misalnya kurang rapi gitu ya. Oh iya. Nanti terus taruh mana kunci motornya lupa gitu ya, karena tidak tidy tadi. Nah sebenarnya kalau itu menjadi kebiasaan kita, itu akan efeknya positif, lebih gampang. Betul. Enak. Kemudian yang keempat itu act safe. Jadi safe itu kan aman. Jadi kalau bekerja itu ya harus apa namanya, secara safety, secara aman. Di sini kan kalau dibaca itu construction sites are dangerous place to work. Jadi kita tidak bisa menghindar bahwa proyek konstruksi itu adalah dangerous place to work. Jadi area kerja yang membahayakan gitu ya. Tapi karena memang kondisinya seperti itu, bagaimana kita bekerja secara aman, harus hati-hati, tidak banyak bercanda, tidak banyak sembrono dan sebagainya. Itu adalah active atau bekerja secara aman. Lalu yang kelima itu ada follow signs. Jadi kalau di proyek konstruksi sepertinya harusnya sudah ada rambu-rambu. Jangan dipegang, panas. Biasanya orang itu kalau diperingatkan gitu malah dipegang gitu loh. Panas ora loh ya, istilahnya ditulis jangan pegang panas atau dipegang ya, itu kan salah ya. Maka keponya dikurangin gitu ya. Jadi kalau sudah diperingatkan itu ya diikutin gitu ya. Tempat berkumpul, jangan injak, jangan melintas, itu kan sebenarnya sudah diperingatkan semua. Wajib mengenakan
helm, wajib menggunakan safety boot ya. Kalau sudah ada sign-sign seperti itu ya diikuti, jangan diabaikan. Nah itu mau mengikuti rule atau aturan itu menjadi kebiasaan baru. Biar kebiasaan untuk mengikuti aturan gitu. Tapi misal kalau itu di biasanya kan banyak tuh proyek-proyek yang rambu-rambu itu kurang kayak gitu, sehingga kan misalnya orang-orang awam tuh nggak tahu atau pekerja yang masih awam tuh nggak tahu kalau di situ ada bahayanya. Kalau gitu gimana? Itu kalau misalnya Bahi sama teman-teman kerja, kemudian Bahi sudah berpengalaman di proyek, melihat di area itu seharusnya ada bahaya tertentu. Misalnya itu area tempat tower crane bermanuver itu loh. Dia kan bisa saja membawa sesuatu ya. Jatuh gitu ya. Nah, kalau misalnya di situ adalah area manuver tower crane, harusnya kan diperingatkan jangan di situ karena bisa kejatuhan atau terkena barang yang di bawah tower crane. Nah, orang baru kan mungkin belum tahu. Kemudian nggak tahu di situ kok belum ada tanda, ya berarti kalau Bahi menjadi seorang safety officer ya wajib mengadakan. Kalau bukan, kan kita harus peduli dengan teman toh, dilaporkan di sana ada bahaya ini tapi belum ada sign, kayak gitu. Sehingga dengan demikian menjadi kebiasaan untuk selalu bekerja secara aman ya. Lalu yang keenam dari 10 itu tadi adalah never work in unsafe area. Jadi seperti contoh Ibu barusan, kalau dia bekerja di dalam area manuver crane itu harus hati-hati. Harusnya dia tidak boleh kerja di situ. Jangan masuk. Karena barang itu bisa jatuh misalnya. Maka jangan, kalau sudah ada peringatan, harusnya diperingatkan ya, ada tulisannya itu. Ya hati-hati, beware slippery. Jadi hati-hati licin misalnya. Nah, kalau udah ditulis gitu ya jangan lari. Jangan terus dikandani kok tetap lari-lari, itu kan jatuh ya salah nih. Sebenarnya kalau dia jangan sampai jatuh misalnya. Nah, berarti artinya harus mengikuti tanda-tanda yang sudah dituliskan, termasuk kalau di situ jelas ditulis tidak boleh masuk ya jangan masuk. Kemudian yang ketujuh dari 10 tadi adalah report. If you notice a problem, don't ignore it. Ini sama seperti yang Bahi tanyakan tadi. Jadi kalau kita tahu di situ ada bahaya yang terjadi ya sebaiknya kita laporkan agar tidak terjadi itu. Jadi sebenarnya report itu adalah awareness ya. Jadi kewaspadaan kita, kesadaran kita. Kalau tahu bahwa di situ bahaya, ya jangan sampai menimpa diri kita atau orang lain bahaya tersebut, maka dilaporkan. Di sini tertulis report it to your supervisor immediately. Jadi pasti harus segera disampaikan. Kemudian nomor 8, don't tamper. Jangan tamper itu asal-asalan begitu. Misalnya menghilangkan pagar pengaman. Menghilangkan pita polis lain itu loh. Maling Bu. Jadi diambil buat kos-kosan bagus ya, terus boleh misalnya seperti itu, jangan gitu ya. Jangan sampai ada keinginan untuk merusak. Betul. Lah diambil satu juga nggak ketahuan tapi kudu diambil itu ambruk gitu ya. Menjadi kebiasaan bahwa jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, apalagi merusak. Nomor 9 itu menggunakan peralatan yang tepat. Biasanya itu kadang-kadang kita itu malas ya, misalnya alatnya di sebelah sana gitu. Nah, saya butuh di sini malas, saya jalan ke sana malas. Yang ada di situ itu yang dipakai. Padahal itu belum tentu pas kan gitu ya. Belum aman juga gitu. Nah itu jadi use the right equipment. Karena misalnya contohnya listrik kabel luar sama kabel dalam. Ya kayak gitu, nyambung kabel tuh harusnya gimana kayak gitu. Use the right equipment, karena kalau enggak bisa timbul bahaya loh. Strom. Padahal tadi Ibu sampaikan sebenarnya bekerja secara situasi kerja yang aman tuh sebenarnya adalah hak kita. Kita. Dan terakhir, kalau ragu-ragu bertanya. Nah ini hal yang orang-orang biasanya males. Ibu tuh sering nemuin itu, kemudian beride sendiri gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu itu apa tapi punya ide gitu ya.
Nah itu bahaya tuh yang seperti itu. Ngerti ya? Mau ngomong gitu nggak tega ya, sok tahu gitu ya itu. Jadi kalau memang kita nggak tahu dan ragu-ragu, Jangan sungkan nanya. Jangan sungkan nanya. Ibu pernah lihat sebuah generator ya pada di bendungan yang kemudian bendungan itu digunakan untuk penghasil listrik tenaga air ya. Di situ ada generator kan mengubah tenaga air tadi menjadi listrik gitu. Ya. Nah itu bunyinya kan berisik banget. Nah kalau misalnya masuk ke situ kok semua pakai ini ya? Apa yang headset? Apa sih namanya ya? Headset ya? Ya, pokoknya itu itu lah. Yang itu ya, yang Kali ya. pakai di sini itu. Lah, mungkin kita mikirnya, wah enak ya kerja di sini sambil dengerin musik. Nah, padahal itu bukan untuk dengerin musik toh, itu untuk menutup biar nggak terjadi, biar terjadi kerusakan pada gendang telinga gitu. Nah, harusnya yang seperti itu kan kita tanyakan. Jadi kebiasaan paling tidak 10 yang ibu sebut tadi itu jalanin. Bisa menjadi kebiasaan kita pas ketika kita besok proyekan gitu ya. Bekerja secara aman. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu mudah dilakukan gitu ya, dan itu bisa meningkatkan keamanan diri sendiri. Jadi insya Allah sih tidak merugikan gitu. Nah itulah safety habits gitu. Ibu sih berharap podcast ini ketika nanti disimak oleh siapapun itu bisa membangkitkan awareness, kewaspadaan bahwa kita itu punya hak untuk bekerja secara safe, aman agar tidak celaka. Tuh, karena celaka itu pasti merugikan. Kan kita nggak mau rugi dong, gitu ya. Sehingga kalau besok bekerja dimanapun atau kalau kalian menjadi seorang entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, tolong diperhatikan haknya. Iya, betul sekali. Tidak hanya sekedar digaji, tapi juga dijaga keselamatannya, nyawanya gitu. Betul. Nah, cukup sekian podcast pada kali ini tentang yang materinya tentang safety habit yang semoga kita bisa membiasakan untuk bekerja secara aman. Nah, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.